Salam Bapak Mama kekasih Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Kita akan melandasinya dengan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan ini, saya beri tema kecil, terima dan kelola setiap berkat Tuhan secara benar dengan ucapan syukur kepada Allah. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang dengan kehidupan yang Allah karuniakan kepadanya selalu dilengkapi dan dipenuhi dengan berbagai berkat melalui pekerjaan dan tugas pengabdiannya tiap-tiap hari. Entah itu besar atau kecil, tetapi yang pasti Tuhan memberi cukup untuk kebutuhan kita tiap-tiap hari. Tergantung bagaimana kita yang menerima, mensyukurinya, dan mengelolanya secara baik agar menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menerima setiap berkat Tuhan dengan penuh syukur kepadanya dan mengelola berkat Tuhan itu dengan baik? Dalam bacaan firman Tuhan pagi ini, Tuhan menegur pola hidup orang-orang percaya yang tamak akan uang, atau dengan kata lain hawa nafsu berlebihan terhadap kekayaan dunia ini, atau cemburu terhadap orang lain yang memiliki lebih dari hidupnya. Sebagai orang percaya, kita harus mampu mengendalikannya agar hidup kita tidak dikuasai oleh dosa yang bertentangan dengan hidup anugerah pemberian Allah. Bersamaan dengan itu, kita belajar menjadi orang percaya yang selalu mengucap syukur kepada Allah dengan hidup yang merasa cukup dengan berkat-berkat pemberian Allah. Karena janji penyertaan Tuhan, ya dan amin, bagi setiap orang percaya yang bersandar penuh kepadanya. Sebagaimana ia katakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk menaruh iman dan harapan yang sungguh
kepada Tuhan, agar kita benar-benar merasakan dan meyakini kehadiran penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, sehingga kita pun dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Berkat dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita tergantung dari bagaimana kita mensyukuri dan mengelola berkat-berkat-Nya, dan sejauh mana kita berharap dan bersandar kepadanya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di era pandemi ini, kita tidak saja diminta untuk mentaati protokol kesehatan yang ada agar kita terhindar dari serangan COVID, tetapi juga kita diminta untuk percaya dan berharap dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Allah melalui doa bersama, ibadah bersama, Bapa, Mama, dan anak-anak dalam rumah tangga. Selain itu, Bapa, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan, Allah menjadi penolong satu-satunya bagi kehidupan kita. Di dalam kita mengalami berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, mari kita menyambut setiap berkat Tuhan itu dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita mensyukuri berkat-berkat pemberian Tuhan melalui kehidupan kita? Paling kurang ada pengalaman yang dapat kami berikan bagi Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan. Kami sebagai keluarga, ketika kami menerima berkat Tuhan melalui pekerjaan yang kami jalani setiap bulan, sebagai suami istri bersama anak-anak, kami berdoa bersama mensyukuri berkat pemberian Tuhan, lalu menyisihkan perpuluhan yang menjadi bagian Tuhan. Selain itu, kami juga menyisihkan persembahan syukur, natsar, kolekte selama 1 bulan. Kami mempersiapkannya, menyimpannya di salah satu amplop yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ketika ke gereja, kita membawa kolekte yang sudah disiapkan, syukur yang sudah disiapkan, natsar yang sudah disiapkan untuk Tuhan. Kita tidak lagi mengambilnya dari sisa-sisa belanja kita. Itu menjadi wujud rasa hormat kita, rasa kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan karena itu, ketika kita ke gereja, kita tahu persembahan mana yang harus kita bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak lagi singgah ke kios, membelanjakan sesuatu, lalu uang recehannya kita persembahkan sebagai kolekte persembahan untuk Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga kita lakukan supaya persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan ditaruh di
amplop tersendiri, sehingga kolekte yang kita persembahkan tidak dalam bentuk kumal atau kusut. Karena Tuhan yang memberkati hidup kita adalah Tuhan yang agung, yang mengasihi kita dengan penuh cinta kasih. Yang terakhir, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, sisa dari perpuluhan, persembahan syukur, natsar kolekte yang kita siapkan untuk Tuhan, kita gunakan itu secara bijaksana, secara baik untuk kebutuhan-kebutuhan rutin kita, kehidupan rumah tangga kita. Sehingga apa yang menjadi berkat Tuhan itu sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan kita, karena kita mengelolanya dengan baik dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, dan dengan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini membawa kita untuk lebih berhikmat di dalam mengelola setiap berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena di hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami tidak menjadi hamba uang, kami tidak menjadi tamak oleh karena kekayaan-kekayaan dunia yang diperhadapkan kepada kami. Kami juga tidak menjadi iri dan cemburu terhadap orang lain yang memiliki lebih daripada kami. Tetapi kami senantiasa menjadi orang percaya yang selalu menerima setiap berkat pemberian Tuhan dengan penuh pengucapan syukur kepada kami, merasa cukup dengan apa yang diberikan Tuhan tiap-tiap hari bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, ajar pula kami, supaya di dalam mensyukuri setiap berkat-Mu, kami tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kehidupan kami senantiasa dilatih, sebagaimana Tuhan memberi yang terbaik bagi kami. Kami pun juga ikut memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan NTT Kota Kupang yang saat ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Tolonglah kami Tuhan, karena banyak anak-anak Tuhan, baik sebagai masyarakat maupun sebagai jemaat, yang terpapar oleh karena COVID-19 ini. Ada banyak yang sudah meninggal dan ada banyak air mata yang berjatuhan karena COVID. Hiburkan dan kuatkan setiap keluarga yang mengalami kehilangan keluarganya. Dan bagi saudara-saudari kami yang terpapar oleh COVID ini, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, jamah mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, agar mereka kembali kepada kehidupan yang sehat, kehidupan yang normal kembali karena pertolongan-Mu. Dan mereka boleh melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan sebagaimana biasa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami. Dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami dari sekarang kekal selamanya.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan singkat yang kami sampaikan bagi kita semua pada saat ini. Kita akan berpisah, karena itu marilah kita memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.